Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizdu Halim dengan NPM 211705101. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Yang pertama, pengertian pemrograman. Pengertian pemrograman itu suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk menjalankan sesuatu, di mana instruksi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya ada konsep dasar pemrograman adalah IPO, Input Process Output, lalu dikembangkan menjadi 6. Yang pertama, Organizing adalah berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Yang kedua ada input, merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Selanjutnya ada proses. Proses adalah merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasi, mengendalikan, dan mencari di storage. Yang keempat ada output, proses untuk mengeluarkan hasil dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi seperti monitor, speaker, dan sebagai berikut. Yang kelima ada yang keenam, ada distribution. Distribution itu adalah proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir ada storage. Storage ini adalah tahapan merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nanti dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Selanjutnya ada konsep program. Konsep program secara umum itu pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Secara IT, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada eksekusi pemrograman. Eksekusi program. Eksekusi program ini serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat juga diartikan dengan instruksi-instruksi atau data yang harus dimuat ke pengaksesan I/O device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama. Selanjutnya itu ada siklus eksekusi. Siklus eksekusi ini ada 7. Yang pertama itu instruction address calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Selanjutnya ada instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Selanjutnya ada instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Selanjutnya ada operator address calculation, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Selanjutnya adalah ada propen fetch, itu untuk mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Yang selanjutnya ada data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Selanjutnya ada operand storage, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya itu ada set instruksi. Didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrograman. Secara umum, ESI ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, metode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya jika ada. Sebuah ESI juga dapat diemulasikan dalam bentuk perangkat lunak oleh sebuah interpreter karena terjadi
translasi tambahan yang dibutuhkan untuk melakukan emulasi. Hal ini memang menjadikannya lebih lambat jika dibandingkan dengan menjalankan program secara langsung di atas perangkat keras yang mengimplementasikan ISA tersebut. Akhir-akhir ini banyak vendor ISA atau microarsitektur yang baru membuat perangkat lunak emulator yang dapat digunakan oleh para pengembang perangkat lunak sebelum implementasi dalam bentuk perangkat keras dirilis oleh vendor. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.